batuk pilek lagi batuk pilek, jadi mudah-mudahan terdengar dengan baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, adik-adik semua, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya memulai pertemuan kuliah keempat hari ini, yaitu mengenai Evaluation of Marine Products in Pharmaceutical Activity secara in vivo. Nah, sebelum kita mulai nih evaluation secara in vivo, berpikir ya dari awal pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang, ada kenapa sih kita harus tahu nih biodiversity-nya marine dulu, gimana caranya melakukan uji in silico, bagaimana in vitro, dan sekarang in vivo. Sebetulnya tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya kenapa sih kita harus melakukan evaluasi-evaluasi tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya akan ceritakan dulu betapa urgensinya nih ternyata untuk mencari tahu dulu tentang sesuatu tadi dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan keempat dan apa korelasinya. Nah, jadi korelasinya ini adalah di development of new drugs. Jadi kebayang nggak teman-teman kalau misalnya teman-teman nih ya, ada ketertarikan terhadap suatu bahan, suatu zat, atau suatu partikel apapun nih, bahan kimia. Kemudian teman-teman tuh langsung kepo gitu, cari tahu kira-kira kenapa, apakah si zat-zat kimia ini, atau bahan alam ini, atau bahan marine ini kira-kira punya yang bisa dijadikan sebuah, jadi obat misalnya, ataupun dijadikan kosmetik. Nah, ini yang disebut dengan research development. Bagaimana orang itu sekarang berlomba-lomba untuk mencari tahu, potensi-potensi dari baik itu bahan alam maupun, dari bahari ataupun dari senyawa-senyawa kimia lainnya yang bisa dijadikan sebuah kandidat obat. Nah, tentu saja research development ini tuh nggak bisa ya dilakukan sendiri. Misalnya saya nih karena sebagai apoteker, saya bisa nih sebetulnya isolasi sendiri, formulasi sendiri, bisa nggak sih sendiri? Nggak bisa. Kita butuh interdisciplinary involvement. Jadi, apakah contoh, misalnya chemicalist, kita butuh seorang chemicalist atau ahli kimia yang mungkin saja dalam waktu ke depannya obat-obat kita ini harus disintesis, ataukah tadi zat yang dari bahan alam atau dari bahari ini harus diisolasi. Tentu saja walaupun misalnya seorang apoteker atau seorang, kimialis atau biologis mungkin bisa melakukan ini, tapi ada hal yang ada, apa ya istilahnya, profesi atau seseorang yang memang jauh lebih, profesional untuk melakukan sintesis dan isolasi misalnya oleh seorang chemicalist. Kemudian setelah itu kunci yang kedua adalah farmasis. Mungkin teman-teman, ada yang udah tahu lah ya, apoteker. Apoteker ini juga selain dia, mmm, mungkin teman-teman lihat secara klinis nih di apotek ataupun di rumah sakit, ternyata apoteker ini juga punya peran penting mulai dari, manufacture obat dari awal sampai akhirnya obat ini diterima oleh masyarakat. Kemudian setelah apoteker misalnya memformulasi, membuat packaging bersama dengan orang-orang dari, apa namanya, dari tim formulasi, kemudian obat ini tuh harus bisa tersebar itu kan harus bisa dipakai itu harus ada kontribusi dari general practitioner untuk clinical trials-nya, jadi dari dokter. Bagaimana kita kerjasama sama dokter ataupun sama masyarakat volunteers untuk bisa obat ini diberikan kepada, pasien-pasien ataupun healthy volunteers. Kemudian kita juga membutuhkan bantuan marketing expert atau legal expert juga di bidang health sector. Nah, sedikit nih kenalan sama apoteker, mungkin teman-teman kebanyakan di sini dari biologi ya, kimia, teknik, mungkinnya ada apoteker juga, atau ada yang belum tahu, siapa sih sebenarnya apoteker. Nah, apoteker ini memang, profesi yang sebetulnya sangat bertanggung jawab terhadap persiapan, distribusi, sampai, bagaimana obat itu diterima di masyarakat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat bagaimana obat itu dibuat dari awal, dari raw materials-nya sampai akhirnya obat itu sampai ke tangannya pasien, itu adalah tanggung jawabnya apoteker. Nah, bagian mana nih bilang dari awal raw materials, kita
bahas contoh ya, kita mau ambil bahan saya mau ambil bahan dari sargasum nih, dari rumput laut. Dari rumput laut ini kan kita dapat nih raw materials-nya. Kita harus cek dulu ya efikasinya, bener nggak ya kalau si sargasum ini tuh punya potensi, punya, apa ya, punya kemampuan untuk menyembuhkan misalnya suatu penyakit, apakah itu sebagai anti diabetes, apakah itu sebagai anti hipertensi, atau mungkin punya potensi lain di bidang kosmetik, misalnya sebagai sunscreen atau krim-krim dan yang lain, masker gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh bagaimana efikasi dari sargasum tadi. Nah, nanti ujung-ujungnya kita bahas kemudian. Kemudian yang kedua adalah safety test. Kenapa harus safety? Tentu saja, kalau misalnya obat ini akan diberikan kepada pasien, kira-kira bagaimana keamanannya? Dengan dosis berapa sih kira-kira si sargasum ini bisa menimbulkan toxicity atau keracunan misalnya, atau bisa menimbulkan efek samping berat. Nah, itu harus dihitung oleh apoteker. Bagaimana jarak antara safety atau dosis efektif sampai dosis toksik. Dan kemudian raw materials lain yang ketiga adalah karakteristik tas. Jadi bagaimana kita melihat karakteristik sargasum ini nih, contoh, sargasum ini pemberiannya gimana sih, warnanya apa, bentuknya gimana, baunya apa, kemudian larut di mana. Dia apakah larut air atau larut minyak atau larut di dalam ether, etanol gitu ya, kita harus sudah tahu karakteristiknya apa. Kemudian bagaimana cara cara ekstraksinya, bagaimana cara isolasinya kalau kita memang mau mengisolasi suatu compound tertentu. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu nih profil efikasinya, profil safety-nya, karakteristiknya seperti apa, kemudian kita berpikir, kira-kira si sargasum ini, untuk dijadikan sebuah obat anti diabetes misalnya, itu harus dalam bentuk apa sih? Apakah sirup, apakah tablet, kapsul, tablet lapis selaput, atau misalnya mungkin effervescent, atau bisa jadi kalau misalnya herbal drugs itu bisa dijadikan teh, atau mau dijadikan, apa ya, mmm, banyak ya sediaannya yang bisa kita, pikirkan bagaimana formulasinya yang tepat. Tentu saja formulasi yang tepat ini harus disesuaikan dengan si karakteristik dari sargasum itu sendiri atau bahan apapun yang nantinya teman-teman akan pakai. Kemudian setelah itu kita prepare kira-kira pada dosis berapa nih si obat sargasum yang terdapat dalam satu formulasi, contohnya tablet misalnya, itu harus diberikan kepada pasien dengan potensi berapa? Misalnya 500 miligram sekali bikin atau 100 miligram gitu ya. Nah, itu harus diperhitungkan sesuai dengan berat badan manusia 70 kilo. Kemudian ada drug interaction juga harus difikirkan. Apakah obat yang kita buat nanti dari bahan sargasum tadi, dia akan menimbulkan interaksi obat nggak dengan obat lain? Misalnya ketika kan kalau sargasum ini berarti masuknya dalam, herbal ya, herbal drugs. Ketika minum obat herbal ini sebagai antidiabetik, ketika pasien mengkonsumsi obat lain, bagaimana nih interaksinya obat ini, obat yang mengandung sargasum ini dengan obat-obat yang lain? Atau, berinteraksi dengan makanan, atau mungkin berinteraksi dengan minuman, gitu. Karena banyak sekali obat-obatan itu yang memang, biasanya dosisnya itu akan menurun jika mereka berinteraksi dengan obat atau bahan makanan atau minuman yang lain. Nah, kemudian masuk ke drug delivery atau drug information. Nah, di sini ketika, obat sudah di-package ya, sudah profilnya sudah baik, kemudian diedarkan ke masyarakat dan dapat dikasihlah ke pasien. Nah, ini akan berperan penting dalam pemberian informasi obat sampai ada ke pharmaceutical care untuk melihat bagaimana efek samping yang terjadi dan, efek lainnya yang tidak diinginkan. Nah tadi, selain apoteker, kita sebagai researcher nih teman-teman jangan merasa, "Oh saya mah bukan apoteker, saya nggak bisa nih kayaknya." Nggak, nggak, karena teman-teman adalah calon nih, calon-calon peneliti ya. Di sini teman-teman punya
kesempatan yang berbeda dari teman-teman yang lain karena kalian bisa ikut mata kuliah ini nih, Farmasi Bahari. Bagaimana kita nanti teman-teman bisa mendesain suatu penelitian besar sehingga nantinya, idenya teman-teman ini bisa diaplikasikan dalam bentuk produk. Nah, ini yang sebetulnya diharapkan oleh pemerintah, baik ke Daereka ya, kemudian dari PPDDikti, Kemendikbud. Nah, sekarang itu pada berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang nantinya produk ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk peneliti, bukan hanya masalah uang, tapi bermanfaat untuk masyarakat dan meningkatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia sehingga, income kita semuanya bisa naik. Nah ini researcher. Nah researcher ini juga nggak bisa berdiri sendiri. Biasanya contoh saya juga kerjasama dengan teman-teman yang ada di BRIN. Kalau dulu tuh misah ya, ada LIPI, ada Batan, kalau sekarang semuanya disebutnya BRIN atau ada BPPT. Nah, kemudian dari researcher yang saya ada di fakultas, misalnya di universitas, nggak mungkin ya bisa istilahnya tuh mampu untuk membuat skala produksi secara sendiri, karena namanya juga universitas. Berarti membutuhkan pharmaceutical company, misalnya nggak cuma pharmaceutical sih, mungkin ada cosmetical company gitu di bagian R&D-nya. Kemudian kerjasama terindustri, kayak saya sekarang sama Universitas Mataram dan teman-teman yang lain juga. Dan selanjutnya adalah kerjasama dengan misalnya rumah sakit dan pemerintahan. Nah, setelah ini semua sudah terjalin, barulah si produk kita ini bisa mulai apa ya namanya, di-launching ya kemudian. Nah, kenapa sih, research development ini penting? Yang pertama, kalau teman-teman sadar mungkin ya sekarang, banyak penyakit itu sudah ada, tapi obatnya belum ada misalnya, atau misalnya belum mampu menyembuhkan secara total. Sekarang banyak sekali penelitian-penelitian dari bahan alam ataupun bahan bahari itu fokus sebagai anti cancer. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada obat-obatan yang secara spesifik dapat membunuh kanker. Karena kalau teman-teman bisa lihat ya beberapa kasus, beberapa ya kasus di rumah sakit itu tuh nggak ya maksudnya presentasi sembuh dengan non sembuhnya itu kanker masih cukup kecil. Makanya banyak sekali peneliti sekarang, beramai-ramai mencari, zat apa sih, chemical compound apa sih yang akhirnya bisa spesifik pada satu kanker tertentu. Kemudian yang kedua, urgensi yang kedua adalah adanya munculnya penyakit-penyakit baru. Contoh yang paling, dekat kemarin ya sama kita adalah COVID-19, coronavirus disease. Bagaimana sih sebetulnya sekarang juga banyak ya, penelitian sudah banyak sekali bagaimana cara, apa namanya, obat-obatan atau penelitian dari bahan alam ataupun obat-obatan chemicals biasa itu dalam memerangi coronavirus. Kemudian tingginya keinginan untuk keselamatan masyarakat, itu juga. Kemudian sulitnya misalnya mendapatkan, obat, kalau teman-teman tahu waktu kita awal-awal pandemi pada sadar nggak sih kalau susah banget cari vitamin di pasaran gitu, tiba-tiba, kok vitamin pada nggak ada gitu. Contoh misalnya merek ya, Imbus atau Zegavit atau apapun pas awal pandemi, nggak ada. Karena saking ternyata drug supply kita tuh sedikit gitu, nggak sebanyak itu. Atau ada beberapa obat yang memang contoh untuk anti cancer pun drug supply-nya itu sangat sedikit karena biaya produksi yang tinggi. Kemudian, obat sudah ada tapi belum efektif, atau misalnya bahkan obat tersebut ternyata lebih cenderung bisa memberikan efek yang tidak baik bagi pasien, dan kemudian adalah untuk mencegah penyakit baru. Nah, ini adalah urgency of research development. Makanya teman-teman diharapkan seorang researcher itu bisa menghasilkan atau membangun ya sebuah, mmm, sorry, penelitian baru tentang obat, ya tujuannya adalah beberapa hal ini. Oke, nah jadi ini adalah the long road ya to a new medicine. Ini adalah long road-nya di US ya, di Amerika. Tapi pada intinya sama, jadi mulai dari ide, bagaimana kita mengeksplor ide itu, kita ngobrol sama teman-teman project team yang tadi terdiri dari chemicalist, pharmacist, dan lain-lain banyak orang
Kemudian apakah kita akan melakukan sintesis dari compound tersebut, melakukan screening secara in vitro, in silico, in vitro, in vivo, kemudian dilanjutkan dengan kalau misalnya hasilnya sudah baik, maka bisa dilanjutkan ke studi menggunakan in vivo pada manusia, langsung clinical trials. Ada fase 1, fase 2, dan fase 3, dan setelah fase 1 dan fase 2 ini oke, di fase ketiga ini ada fase pasiennya kita harus menggunakan lebih dari 10.000 pasien. Tapi biasanya di dalam tahap persiapan tahap 3 ini, kalau di Indonesia itu kita sudah bisa dapat izin BPOM untuk izin edar, sambil ada post marketing ya, kayak jadi post after obat ini di launching oleh oleh industri, kemudian baru kita bisa dapat bagaimana sih si obat ini akhirnya dalam kurun waktu berapa tahun, apakah memang memiliki efek yang baik. Nah, ini jadinya stages on new drug development dari mulai tes compound tadi saya sudah screening ujinya, mulai kita ada preklinik ya, untuk di preklinik ada uji toksisitas akut, kemudian di sini juga ada toksisitas subkronik, ada uji teratogenik. Teratogenik adalah uji yang dilakukan bagaimana obat tersebut membahayakan bagi janin atau tidak. Kemudian mutagenicity ini apakah obat tersebut mengandung mutagen-mutagen yang nantinya bisa mengarah ke arah perkembangan kanker baru. Kemudian selain itu kita juga harus cek stabilitas obatnya sendiri. Bagaimana profil farmakokinetik. Farmakokinetik itu adalah profil obat di dalam darah dalam waktu 1 kali 24 jam. Kemudian baru masuk ke clinical test. Di clinical test ini juga kita harus melihat bagaimana perkembangan dan stabilitas obat jika disimpan dalam waktu lama. Kemudian juga untuk dicek adalah chronic toxicity test. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada acute, ada subchronic, ada chronic. Bedanya apa? Bedanya adalah di waktu. Kalau akut itu biasanya dari 1 sampai 2 kali 24 jam itu efek akut. Kalau subkronik itu adalah 3 sampai 6 bulan dan kronik itu adalah lebih dari 3 tahun. Nah, ini nanti harus diuji juga nih clinical tax-nya. Kemudian dilakukan uji in vivo secara klinis. Ada step 1, step 2, step 3, bahkan sampai step 4 karena ada drug distribution di sini. Ini juga harus dicek bagaimana profil farmakokinetiknya di manusia. Nah, dalam perkembangan step 1, 2, 3 ini kita bisa mendapatkan izin edar sambil obat tersebut tetap didistribusikan sebagai uji klinik tahap 4. Nah, tadi kita sudah bahas tentang research development dan salah satunya syarat untuk bisa obat ini dapat izin edar di Indonesia, bisa masuk ke Badan POM itu adalah salah satunya adalah dengan adanya profil in vivo atau experimental in vivo pharmacology. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ya, in vivo itu cenderung kalau orang dengar in vivo, oh pasti ditikus gitu, pasti dimencet. Tapi sebenarnya apa sih definisi dari in vivo pharmacology ini? Jadi ini adalah the study of the biological effects of a drug in a complex living organism. Jadi untuk melihat, untuk mempelajari efek biologis dari sebuah kompleks obat dalam organisme hidup yang biasanya dilakukan untuk mengobservasi bagaimana efek fisiologis dari obat tersebut pada organisme hidup. Jadi kebayang nggak, efek biologis dan efek fisiologis. Jadi dua hal itu pada organisme hidup. Nah, in vivo pharmacology studies ini bisa membantu para researcher untuk mengetahui bagaimana sih si compound ini, bahan obat atau bahan kimia ini bisa menangani penyakit spesifik yang akhirnya bisa membantu perkembangan obat selanjutnya. Nah, in vivo ini juga pasti ya menjadi profil awal untuk melihat dari bagaimana dari hulu ke hilirnya proses clinical study yang akan dilakukan pada sebuah new drugs research development. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin in vivo pharmacology pasti kita pakainya animals ya. Tapi animals tuh harus gimana sih supaya mereka tuh bisa digunakan sebagai
bahan uji, misalnya subjek uji dalam proses in vivo tes ini, in vivo check ini. Yang pertama kita harus punya animal models. Jadi animal models ini diketahui kita harus tahu nih spesifik kombinasi dari apakah hewannya itu sendiri atau dari bagian agent-agent yang lain, misalnya ada penambahan DNA lain atau RNA lain atau ada protein lain ya atau zat aktif lain atau misalnya juga rute pemberian. Jadi kalau kita bilang animal model itu dalam salah satu paket ya, mulai dari si hewannya apa, kemudian akan bagaimana sehingga dapat apa ya, menghasilkan sebuah model untuk penyakit atau kondisi patologi tertentu. Contohnya misalnya kita mau bikin nih, eee, tikus dengan, diabetes mellitus. Tikus itu kan pada dasarnya ya tikus normal ya, healthy rat. Kita gimana caranya nih tikus tuh harus bisa diabetes, punya gula darah tinggi misalnya. Berarti kita harus mikir, oh iya, di sini ada 2 faktor misalnya, apakah kita rusak karena diabetes mellitus itu ada 2 tipe, ada tipe 1 yang memang pankreasnya rusak, ada tipe 2 yang memang pankreasnya tidak sensitif untuk menghasilkan insulin. Nah, kalau memang misalnya kita mau merusak pankreasnya, membuat model dengan merusak pankreasnya, bagaimana sih chemicals apa sih yang harus diberikan kepada tikus supaya pankreasnya rusak misalnya. Atau yang kedua, bagaimana caranya apa yang diberikan kepada tikus supaya si tikus ini mengalami sensitasi insulin. Nah, itu yang harus difikirkan dalam sebuah animal models. Nah, animal models ini akan menjadi kunci parameter bagaimana nantinya si model ini bisa dipakai sebagai subjek uji. Nah, kalau ditanya, kenapa sih harus lab animals? Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, tikus tuh tikus got banyak gitu ya, tikus-tikus yang biasanya mungkin kalau ada yang pecinta ini ya, pecinta reptil, sekarang ularnya tuh dikasih tikus-tikus gitu, boleh nggak sih dijadikan hewan penelitian? Itu nggak boleh. Kenapa harus lab animals? Kenapa kita nggak bisa menggunakan hewan liar atau di luar laboratori? Yang pertama adalah karena kita udah tahu spesies identity-nya tuh kita udah tahu, spesiesnya apa, identitasnya apa, galurnya apa. Mungkin teman-teman ada yang pernah pakai tikus ya, ada galurnya banyak gitu, ada Spraguedelie, kalau misalnya pakai di DDY, untuk mencit ada DDY, ada Black Six Mice, ada, apa namanya, C57, bal besi. Nah, itu banyak sekali galurnya, tapi itu galur-galurnya memang sudah diketahui dan mereka memang sudah dikembangkan dalam skala lab. Yang kedua adalah ya tadi kita gennya itu sudah uniform, yang pasti karena mereka galurnya sudah murni, dikembangkan kayak memberikan dan yang steril di apa sih, di apa namanya, di hewan kondisi penyakit. Nah, ini adalah, profil secara general hewan-hewan yang biasanya digunakan dalam bentuk dalam penelitian. Ya, kemudian burung dan lain-lain itu. Tapi kenapa sih rodents itu paling populer gitu? Karena pertama dapat terbandingkan dengan anatomi fisiologi manusia. Kemudian, rats dan mice ini juga mudah untuk bisa dikembangkan, untuk bisa dibuat sedemikian rupa supaya kondisi penyakitnya itu sama dengan manusia. Kemudian cara, apa namanya, pemeliharaannya lebih mudah dan memang ya sangat, apa ya namanya,
handling-nya itu juga sangat mudah. Nah, kita mulai dulu dari animal laboratories. Apa aja sih animal laboratories yang biasanya digunakan? Yang pertama ada rat atau Rattus alphagetus. Ini adalah tikus ya. Tikus ini biasanya digunakan untuk studi-studi mengenai analgesik atau anti nyeri dan anti konvulsan atau anti kejang. Kemudian untuk mengetahui siklus estros atau siklus apa namanya? Siklus reproduksi, proses kawin, proses menyusui, ini biasanya digunakan pada studi itu, kemudian sekresi asam lambung yang mempengaruhi fungsi hati, kemudian di cells untuk bioassay hormon ya, kemudian banyak hal lagi sih sebetulnya, tikus itu banyak banget bisa digunakan. Nah memang, banyaknya menggunakan tikus karena memang dia posisinya apa ya, secara ukuran besar dan handling-nya cukup, mudah. Kemudian yang kedua adalah Mus musculus. Jadi kalau Mus musculus ini adalah mencit kalau kita bilang, bukan tikus kecil ya, tapi mencit. Nah, mencit ini memang, sangat mudah, karena dia ukurannya kecil, dia juga tidak terlalu mahal, handling-nya oke, dan memang, most of mereka juga bisa, apa ya, dibuat sedemikian rupa untuk beberapa model seperti cancer, diabetes, ataupun anxiety. Nah, memang dan lagi karena mereka mempunyai short life, jadi hidupnya tuh sebentar ya, rata-rata tuh paling lama 5 tahun. Kemudian reproduksinya juga cepat, nah makanya biasanya digunakanlah mencit supaya, proses breeding atau proses, perkembangan hewan ini biar lebih cepat. Kemudian ada juga guinea pig, ini lucu banget kalau teman-teman lihat ya, aslinya juga lucu banget. Nah, guinea pig ini biasanya digunakan memang untuk, studi-studi tertentu. Contohnya untuk, penelitian tentang anti leukemia, untuk, difteri, TBC, kemudian untuk lokal. Biasanya kalau guinea pig ini memiliki kulit yang sangat sensitif. Jadi, researcher yang ingin melihat bagaimana sorry, bagaimana efek lokal anestetik misalnya ya, anestesi lokal, antibiotik yang disimpan secara lokal, antihistamin, antikoagulan. Yang intinya adalah mereka pengen lihat sensitivitasnya pada kulit, itu biasanya mereka menggunakan. Nah, kelinci juga sama memiliki kulit mata dan telinga yang memang sensitif. Jadi biasanya pada kasus-kasus misalnya untuk percobaan kosmetik, biasanya menggunakan kelinci, untuk melihat bagaimana sih kira-kira kosmetik itu bisa mengiritasi kulit atau tidak, bagaimana persebarannya dalam permukaan kulit, kemudian bagaimana, ada iritasi nggak ke mata. Kalau misalnya teman-teman misalnya pakai spray ya, mau bikin ini deh, hand sanitizer misalnya ya, terus, kadang kan ada uji iritasinya ini kita lihat ke matanya kelinci. Kira-kira di dosis berapa misalnya si hand sanitizer itu dapat mengiritasi mata kelinci. Nah, nanti dari berapa dan di dosis manusia berapa, sehingga ketika kita sekian, maka di manusia sekian. Nah, itu nanti juga ada perhitungannya. Kemudian ada monkey juga, Macaca mulata, ini biasanya memang digunakan untuk studi, metabolisme obat, karena kenapa monkey ini memiliki sistem, distribusi yang sangat mirip dengan manusia. Jadi, mereka memiliki fungsi hati yang sama seperti manusia, sehingga drug metabolism ini juga sangat cocok kalau misalnya ada studi tentang drug metabolism ini, memang sangat cocok dilakukan pada monkey. Kemudian banyak ya, cuma memang untuk penggunaan monkey atau, apa namanya, hewan-hewan mamalia ini memang agak sulit. Sekarang etiknya itu tidak banyak keluar jika menggunakan monkey.
Ada juga menggunakan dog atau anjing dengan, spesifik Canis familiaris. Nah, biasanya kalau anjing-anjing ini digunakan untuk studi-studi yang berhubungan dengan training sport sport medicine ya, untuk olahraga. Bagaimana biasanya obat-obat anti aritmia, obat-obat untuk jantung, kemudian untuk, organ transplantasi organ, kemudian, operasi hati, ginjal, itu biasanya menggunakan anjing. Nah, jadi kan nanti teman-teman bakal mikir nih kalau mau bikin penelitian hewan sih, tadi sudah diceritakan ya spesifikasinya dari tikus sampai ini ke anjing. Nah, memang ada beberapa juga sisi lain type of animal models. Selain kita pilih animals-nya apa, kita juga harus tahu dulu tipe-tipe bagaimana sih bikin si animal models tadi. Yang pertama, memang kita mau bikin spontan aja, ya udahlah kita bikin model diabetes hipertensi misalnya. Cara bikin, model tikus atau mencit diabetes sebetulnya sederhana, misalnya kasih aja gula yang banyak, dia akan diabetes. Itu spontan kan ya, kita cuma ngasih. Tapi ada juga model yang kedua adalah induced disease animal models. Jadi memang si hewan itu di apa ya, diinduksi penyakit tertentu. Apakah misalnya tadi, hewan tersebut memang secara sengaja diinjeksikan sel kanker, diinjeksikan tosin ya untuk menghasilkan diabetes, kemudian diberikan profil tiourasil juga, atau bahkan memang ya mereka benar-benar di-induce seperti tadi. Bedanya apa sih dengan spontaneous? Kalau spontaneous ini biasanya dengan, bukan yang non chemicals, misalnya dikasih gula, itu ya memang dikasih makanan yang memang tinggi gula. Tapi kalau benar-benar mereka di-induce oleh chemical compound. Kemudian yang ketiga ada genetically modified animal models. Jadi ini adalah, eee, kayak apa namanya, hewan-hewan yang memang secara genetik dimodifikasi. Kayak tadi, saya pengen bikin mencit yang dia diabetes dan memang, ada gen yang, harus diambil dari mencit tersebut. Misalnya kita sebutnya knockout mice. Jadi ada gen tertentu, misalnya kita harus cari tahu dulu nih gen yang menyebabkan diabetes apa, misalnya MF6. MF6 ini harus diambil nih dari si tikus tersebut, di knockout namanya. Atau justru misalnya kita pengen bikin mencit dengan hipertiroid. Nah, hipertiroid itu biasanya harus di-knock in. Kita masukkan gen tertentu supaya si tubuh itu menghasilkan banyak tiroid. Contohnya MOCH8 itu knock in. Atau misalnya mau transgenik. Transgenik itu adalah memasukkan, DNA asing ke dalam si, mencit. Misalnya kita memang nggak punya nih, apa namanya, sorry. Kita emang nggak punya DNA yang bisa membuat dia, diabetes misalnya. Donornya apa nih? Donor DNA apa nih? Kita harus dicari. Nanti, yes. Nah, sekarang kita masuk ke what is animal testing. Animal testing itu adalah prosedur yang dilakukan pada, hewan hidup yang tujuannya untuk sebagai riset, sebagai basics dalam biologi, misalnya penyakit, untuk melihat efektivitas obat, dan yang nantinya, obat-obatan ini bisa digunakan pada manusia. Nah, bisa jadi kosmetik, misalnya juga ya, boleh boleh itu obat, kosmetik misalnya, atau household cleaners kayak
pencuci baju, misalnya pengepel lantai, ya, kemudian tambahan makanan, atau misalnya bahan-bahan lainnya yang memang membutuhkan data dari hewan. Nah, all procedures, prosedur ini memang harus dalam bentuknya mild ya, dan so-so, jadi nggak boleh terlalu menyiksa hewan, istilahnya. Jadi disinilah secara fisiologi, secara psikologis, hewan juga harus dijaga agar tidak mengalami stres dan, nyeri berkepanjangan. Kemudian, banyak prosedur ini memang harus dilakukan dalam beberapa syarat misalnya, kapan sih kita memang sudah layak untuk menggunakan hewan, nah itu akan kita bahas. Nah, sebelum ke sana, ditanya lagi, apakah memang animal models itu bisa reliable, bisa dipercaya untuk human study, katanya gitu ya. Nah, memang penggunaan animal eksperimen ini masih dalam bentuk prediksi ya, teman-teman. Kayak, ya prediksi kira-kira di dosis, karena kita kan ada nih konversi dosis dari hewan ke manusia. Tapi again ya, animal testing ini memang dilakukan sebagai prediksi awal bagaimana obat ini bisa efektif atau tidak di manusia. Memang pada saat ini pasti banyaklah teman-teman ya, kontroversial dalam animal testing. Ada yang memang sebagian orang sudah mulai kayak free animal testing, beberapa produk sudah tidak menggunakan hewan gitu ya. Nah, itu memang masih pro kontra dalam penggunaan animal testing ini. Tapi sampai saat ini, dalam perkembangan obat baru atau produk baru itu memang masih membutuhkan, in vivo, dalam, hewan. Jadi masih digunakan. Nah, ini yang harus diperhatikan, the ethical consideration when using wild animals in research. Jadi memang kita, harus tahu ada ethical consideration ya ketika kita mau menggunakan research, mereka untuk dijadikan research. Ini adalah principles of animal research, ada 3, ada replace, reduce, and refine. Jadi kalau replace itu tadi kita makanya kenapa ya, ketika studi itu memang harus dilakukan dulu uji secara in silico dan in vitro dulu, karena kebayang nggak teman-teman kalau misalnya kalian lihat deh, contoh bahannya apa ya, oke deh misalnya tadi dari bahan rumput laut gitu. Kalau memang secara in silico atau secara in vitro mereka tidak punya, efek sama sekali, ngapain dilakukan in vivo gitu. Atau sebaliknya, kita kita memang animal. Kemudian reduce, nah tadi kita memang harus breeder, dari breeder kita simpan di lab dan memang ditempatkan pada, eee, tempat yang higienis, kemudian dengan, sirkulasi udara yang baik. Jadi kebayang nggak ya kalau teman-teman mungkin ada yang pernah pencahayaan yang cukup, kemudian bebas patogen. Nah, itu adalah syarat atau standar bagi yang kedua kita harus punya veterinary care. Nanti dibahas alat-alat yang dibutuhkan supaya animals ini qualified untuk digunakan pada riset. Nah, ini contoh, animal husbandry juga sama ya. Jadi semua lab animals itu biasanya memang sudah lantainya epoksi. Jadi kalau kita bersih-bersih lantainya itu bagus, ada AC, ada blower, ada, penyaring udara.
kemudian, humidity juga penting, cahaya. Biasanya kalau lampu di lab itu bagusnya kayak, 12 jam mati, 12 jam hidup. Jadi misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam nyala, jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu mati. Karena memang hewan itu biasanya secara nokturnal ya, mereka juga mengikuti, pola siang dan gelap gitu, siang dan malam. Kita harus, lihat bagaimana makanannya, minumannya ya, kemudian, bedding-nya mereka, sanitasi, kemudian bagaimana sih setiap, tikus atau mencit itu tuh dikasih identitas. Misalnya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, dicatat sama kita. Karena apa? Kalau di Jepang nih teman-teman, mungkin Pak Eka pernah pakai tikus nggak ya? Kalau di Jepang itu, ada 1 ekor tikus saja hilang dari lab, itu kita bisa dituntut loh, teman-teman. Jadi, nggak boleh sama sekali ada hewan yang kabur dari lab. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya mereka keluar dari lab, kebayang nggak nanti mereka akan jadi mutagen misalnya di mana, di luar sana gitu. Nah, itu yang, yang sangat, perlu diperhatikan. Sedangkan kalau di Indonesia tuh kayaknya pencatatannya rata-rata belum sangat baik, bahkan ada hewan-hewan yang secara tidak sengaja pada kawin tiba-tiba beranak, ada anak-anaknya banyak gitu. Nah itu salah satu, syarat gitu ya laboratory animals husbandry. Kemudian veterinary care, bagaimana kita menyediakan, alat-alat atau, bahan-bahan yang sangat, bagus untuk bisa misalnya mereka sakit, harus ada preventive medicine-nya. Kemudian bagaimana cara mendiagnosis misalnya si tikus itu sakit misalnya ya, bisa dilihat dari contoh, bulunya sering rontok, atau misalnya mereka, behavior atau perilakunya nggak normal gitu. Atau misalnya mereka tuh, makannya sedikit, nah itu harus ada cara bagaimana untuk mendiagnosis dan men-treatment tikus atau hewan-hewan yang kita pakai ini. Kemudian bagaimana eee, anestesi dan anti nyeri untuk wanita mereka jeri atau, operasi atau bedah. Kemudian bagaimana cara euthanasia atau, eee, membuat sampai memusnahkan mereka jika sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini ada beberapa kriteria yang bisa dipilih untuk, menggunakan secara eksperimen. Ya memang yang pertama prosedurnya harus sudah jelas, kemudian tidak boleh ada duplikasi Eee, tujuan. Jadi misalnya, ya udahlah supaya kalau ini mati nanti tinggal beli lagi aja gitu ya misalnya. Jadi jangan sampai ada duplikasi karena kesalahan kita, kemudian memang harus menggunakan analgesik, anestesi, dan obat-obatan yang memang, ditujukan untuk meminimalisir nyeri yang digunakan ya kalau di luar tikus, cleanable. Nah, ini ada beberapa food and water requirements juga, ini juga adalah makanan dan minuman yang harus, disediakan untuk hewan. Nah, kemudian animals handling. Nah, ini yang paling penting juga teknik-teknik yang teman-teman mungkin bisa ketahui ya, bagaimana sih caranya meng-handle animals. Mulai dari, seksirnya, bagaimana cara, mengambil sampel darah. Saya ada video sedikit, suaranya kedengaran nggak?
Nah, ini untuk intramuskular atau penyuntikan di bawah otot. Dan ini intraperitoneal di bagian perut. Ini untuk tujuan. Ini adalah kanula yang digunakan untuk memberikan obat dari mulut. Dari genital ke anusnya lebih sedikit. Bagaimana efeknya pada motor koordinasi. Kemudian untuk open field ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi anxiety atau, ketakutan ya, atau apa sih namanya anxiety bahasa Indonesia-nya? Ya ketakutan terhadap sesuatu. Nah, kemudian ada lagi open field, ini juga untuk rekognisi tes. Ada plethysmometer, ini untuk mengecek edema, inflamasi. Nah, itu tergantung. Ini contoh yang saya lakukan. Ini saya sedang menguji Von Frey di sini. Von Frey hair test ini ditujukan untuk melihat sensitivitas kulit dari si mencit. Biasanya saya pakai Von Frey ini untuk, apa ya, apa ya, ditusukkan sebuah spray hair gitu dan dilihat pada, ketebalan berapa mereka akan jumping atau merasakan si, spray hair-nya ini. Kemudian saya juga punya alat namanya milk suckling atau untuk mengambil air. Nah, oke. Pada kondisi ini saya memang membutuhkan sampel ASI ya, air susu ibu dari, mencit betina yang memang sedang menyusui. Nah, nanti sampelnya ini baru akan diambil untuk analisis. Jadi, kalau equipment di lab harus ada apa aja, itu tergantung tujuan penelitian researcher. Nah, kemudian ada juga ada drug safety testing. Jadi tadi sudah dibahas ya, ada acute toxicity, subakut, kronik gitu ya. Kemudian ada tes-tes lainnya seperti, reproduksi toksikologi. Jadi misalnya apakah obat tersebut memang mempengaruhi proses reproduksi, menghasilkan mutagen, menginduksi sel-sel kanker, mengiritasi, atau bahkan menginduksi antigen. Nah, ini contoh, mmm, apa ya, behavior analysis atau analisis perilaku atau uji-uji in vivo yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi obat-obat yang bekerja pada baik itu sentral atau peripheral atau sensory nervous system. Contohnya muscle coordination, tadi ada rotarod ya, kemudian ada juga, grip strength test. Jadi ini gambarnya, sorry. Nah, ini grip strength test untuk menganalisis apa ya, kekuatan otot. Nah, itu adalah grip strength test. Kemudian
ada juga CNS brain related function untuk memori dan kognitif. Ini ada cognitive test untuk mencit atau tikus dengan cara memberikan screen sehingga mereka bisa ketika mereka mengingat memori A, nanti mereka akan dapat reward misalnya makanan. Kemudian untuk mengecek anxiety bisa menggunakan open field, bisa menggunakan dark light test juga. Ini adalah uji yang digunakan untuk anxiety. Kemudian untuk sensori tadi adalah Von Frey. Jadi si Von Frey ini ada satu alat namanya Von Frey Hair. Dia tuh sebetulnya kayak apa ya? Kayak benang-benang rambut gitu, dia punya kekuatan beratnya sendiri-sendiri, ada dari 0,05, 0,1, 0,2, 0,4. Jadi semakin berat, berarti harusnya kan kebayang nggak, kita kayak di ini jarum aja, sedikit misalnya, kita kerasa nggak ya? Nah, itu untuk sensori, kita pakai Von Frey Hair Test. Kemudian untuk obat-obat antiinflamasi, antipiretik atau misalnya penurun panas ya, dan analgesik anti nyeri, ini juga biasanya kita menggunakan obat-obat yang memang dapat menginduksi inflamasi, contohnya karagenan. Nah, ini adalah pestimometer untuk mengukur seberapa besar edema atau inflamasi yang ada di kaki mencit. Kemudian ada piratic activity, itu biasanya memang dicek langsung suhunya melalui dubur. Kemudian untuk analgesik, ini juga biasanya diberikan tail flick test. Jadi kayak mereka si ekornya itu badannya disimpan, ditutup sebagian, tinggal sisa ekornya, kemudian ekornya ini dikasih panas atau misalnya dikasih bahan kimia yang memang mengiritasi. Kita lihat efeknya seperti apa. Nah, itu biasanya untuk tes-tes analgesik. Nah, sekarang kita masuk ke implementation research and practice. Bagaimana sih kita memang memilih model apa sih yang harus dibuat, equipment apa yang dibutuhkan untuk research dan practice. Ini adalah salah satu contoh publikasi kami yang terbaru tentang neurotoxic effect of lactational PFOS exposure on cerebral functional development in male mice. Jadi kita pengen tahu efek neurotoxic atau efek toksik bagi sistem neuron atau CNS, central nervous system, dari pemberian PFOS saat menyusui dan hubungannya pada fungsi cerebellum. Nah, ini contoh ya. Kita menggunakan PFOS, jadi perfluorooktansulfonate. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak, PFOS itu adalah salah satu bahan kimia berbahaya yang biasanya itu ada misalnya dalam gelas, dalam plastik, dalam tempat-tempat makanan ya, dalam banyak hal, plastik paling banyak. Nah, PFOS ini memang pada saat ini sudah sedemikian rupa, kayak teman-teman mungkin tahu ada BPA free ya, ada juga PFOS free. Nah, memang bahan-bahan itu sudah sedemikian rupa dibuat supaya PFOS free, tapi masih ada aja memang bahan-bahan kimia ataupun bahan tempat makanan itu masih mengandung PFOS. Nah, gimana sih cara mendesain neurotoxic effect pada lactational PFOS? Gimana cara desainnya? Yang pertama, kita harus tahu dulu PFOS, memang yang kita gunakan bahannya adalah PFOS. Apa yang mau kita gunakan? Saya menggunakan musculus atau mencit dengan galur C57BL6 atau black 6 mice. Jadi mencit yang berwarna hitam. Kemudian diberikan PFOS selama dari postnatal itu adalah hari kelahiran pertama sampai hari kelahiran 14. Diberikan secara oral. Jadi tiap hari teman saya nih ngasihin PFOS ke mencit selama 14 hari. Akhirnya dia sudah terekspos kan dengan PFOS. Nah, kemudian setelah itu barulah kita mau lihat nih uji in vivo-nya itu menggunakan behavior analysis. Ini kebetulan banyak banget emang yang dilakuin. Ada 11 behavior test untuk melihat neurotoxic effect pada fungsi cerebellum. Ini ada 11. Kalau teman-teman punya ini sih apakah harus 11 nih yang digunakan misalnya ya? 11 uji atau berapa uji sih yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang pas. Nah, itu adalah kembali lagi ke desain penelitian teman-teman. Tujuannya apa dan bagaimana supaya kita mendapatkan hasil yang paling
optimal, hasil yang paling bagus. Nah, di sini untuk pembuktiannya, PIVOS ini saya menggunakan 11 behavior test. Jadi ada Rotarod, ladder beam test, muscle strength, footprint, open field, locomotor, elevated, light, dark, marble, grooming, three chamber gitu ya. Nah, dan satu lagi tes lainnya adalah ada electrophysiology test, Western blot, real time PCR, dan HPLC. Jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya setelah melakukan behavior test atau uji perilaku, dari hasil mencit yang sudah diberikan PIVOS, misalnya hasil Rotarod, oh ternyata PIVOS itu membuat mencit mudah jatuh gitu ya dari si mesin Rotarod itu. Kita catat. Ladder beam, mereka belajar nggak ya bagaimana caranya bisa melewati satu jalur yang memang medannya itu naik turun atau dengan medan yang berbeda. Kemudian bagaimana mempengaruhi otot atau tidak, mempengaruhi anxiety atau tidak, lokomotornya bagaimana, apakah dengan pemberian PIVOS ini mereka tuh akan jadi lebih pendiam misalnya ya, atau akan lebih hiperaktif. Nah, contohnya itu. Nah, tapi behavior test aja itu tidak cukup untuk mengklaim bahwa PIVOS ini misalnya memang neurotoksik. Pada akhirnya kita memang harus melakukan tes lain menggunakan sampel dari mencit tersebut. Dalam hal ini karena kita mau bilang cerebral function, kita berarti mengambil cerebellum atau bagian otak bagian cerebellum yang mencit, kemudian dicek electrophysiology testnya, dicek protein expression-nya dengan Western blot, bagaimana messenger RNA-nya melalui real-time PCR, dan bagaimana profil hormon pada atau profil neurotransmitter pada HPLC. Nah, inilah serangkaian in vivo test, uji in vivo yang dilakukan untuk melihat bagaimana efek PIVOS pada cerebral development. Nah, ini contohnya ya. Ada ladder beam test. Jadi mereka akan diminta untuk menyeberangi satu jembatan besar dengan modified dengan alat yang beda-beda. Ada hambatan-hambatannya, ada pipa-pipanya, mereka bisa naik turun, mereka jatuh atau tidak, slip atau tidak. Nah, itu dihitung. Kemudian elevated plus maze test ini juga sama, tujuannya adalah untuk melihat fungsi kognisi, memori. Marble brain test juga ini untuk melihat tingkat waspada mereka terhadap barang-barang yang baru. Kemudian three chamber social activity test ini untuk melihat apakah PIVOS ini mempengaruhi sosial aktivitas mereka. Ketika mencit ini berhubungan atau melihat mencit-mencit yang lain, itu kan biasanya kalau mencit tuh, kalau apalagi jantan ya, jantan itu mudah sekali untuk berkelahi satu sama lain. Nah, kita lihat di three chamber social activity. Nah, setelah semua tes dilakukan, maka kita ngambil sampel untuk diuji secara ex vivo atau di luar organisme ya. Jadi bukan hanya in vivo di living, tapi ada juga ex vivo di luar selnya itu sendiri. Nah, makanya kita mengambil cerebellum. Nah, cerebellum ini kemudian kita bikin slice, kita bikin padding, dan kita ukur di whole cell patch clamp recording. Jadi whole cell patch clamp recording ini adalah sebuah teknik elektrofisiologi yang bisa melihat bagaimana neuron atau aktivitas neuron di sistem saraf di dalam otaknya si pencit tadi. Nah, makanya kayak kita ngerekam gitu nggak sih recording masuk ke dalam sistem di cerebellumnya itu, kemudian nanti alat itu akan mengeluarkan sinyal elektrofisiologi dan electrical ini menjadi bagaimana neuron di dalam cerebellum itu bekerja. Apakah naik, apakah turun, apakah memang ada hubungannya dengan pemberian PIVOS atau tidak. Ini yang namanya whole cell patch clamp recording. Kemudian ada juga kita melakukan menganalisis protein. Nah, apakah misalnya tadi PIVOS tadi meningkatkan atau menurunkan ekspresi protein dalam
cerebellum. Nah, apakah itu misalnya contoh dalam fungsinya memori biasanya kita menggunakan glutamat atau GABA ya, proteinnya. Nah, nanti dilihat dari hasil Western blot. Nah, mungkin ini yang pernah dilakukan dengan bahan alam. Contohnya saya pakai Centella asiatica untuk cognitive function. Nah, tadi metode tadi kan sebelum-sebelumnya yang sebelumnya saya memang pakainya PIVOS. Kalau yang sekarang makanya bahan alam. Tentu saja dari bahan alam pegagan ini, kan nggak bisa ya serta-merta kita kasih ke mencit. Berarti harus diapain dulu nih, pegagan ini harus dideterminasi dulu benar nggak ini tuh pegagan, kemudian dimaserasi dulu, difiltrasi, kemudian dievaporasi, barulah dilakukan phytochemical screening. Nah, ini adalah metode yang saya gunakan bagaimana saya pengen membuat model mencit itu dalam kondisi hipotiroid. Nah, dari hipotiroid barulah kita lihat bagaimana efek si pegagan tadi untuk meningkatkan memori pada pencit yang mengalami hipotiroid. Nah, jadi ini desain secara keseluruhan, barulah terakhir yang pasti adalah brain sampling. Nah, ini adalah mungkin ya proyeknya saya sama Pak Eka dan juga teman-teman dari Pavetia untuk melihat potensi sargasum sebagai sunscreen untuk uji sensitivitas dan iritasi dan SPF test. Nah, saya mau nanya aja deh gitu loh. Teman-teman nih kalau misalnya memperhatikan kira-kira ya dengan tujuan tadi nih, tujuan um, mengecek sensitivitas dan iritasi juga pengecekan SPF. Kira-kira bagaimana sih teman-teman mendesain eksperimen ini? Ada yang bisa jawab nggak? Salah nggak apa-apa kok. Namanya juga pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Kira-kira bagaimana sih desain yang harus dilakukan? Ada yang bisa jawab nggak? Saya panggil aja boleh ya. Saya mau tanya sama Devia Alventiana ada? Oke. Atau ada Fitriani dari Universitas Mataram? Ada nggak? Nggih, ada. Oke, Fitriani coba kira-kira nih ya menurut Fitriani dengan judul yang saya berikan, potensi sargasum sebagai sunscreen untuk uji sensitivitas dan iritasi juga pengujian SPF, kira-kira bagaimana ya Fitriani bisa mendesain uji in vivo-nya? Kalau untuk menguji infonya itu mungkin menggunakan salah satu mencit, kemudian mencit tersebut diberikan perlakuan, entah itu dengan sargasumnya sendiri, lalu diberikan perlakuan lagi, mungkin disinari dengan UV, entah itu berapa jam, perlakuan percobaan pertama, kedua, dan ketiga untuk melihat bagaimana sensitivitas dan iritasinya. Begitu mungkin, Bu. Oke, cukup mendekati. Bagus, ada lagi mungkin yang ingin menjawab? Kira-kira bagaimana sih ngedesainnya? Ada yang di sini silakan atau saya mau tunjuk lagi atau ada yang mau raise hand? Silakan. Ada, kita lihat, ada Puan Akila Azizah? Ada nggak? Satu lagi deh, nanti habis ini baru saya ceritain. Atau Putu Bella? Karena on cam nih, biar sekalian aja ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Oke. Jadi kalau menurut saya, misalkan mau uji sunscreen dari ekstrak sargasum, itu tuh kita uji di mencitnya itu pertama dibotakin dulu, dikores bulunya dulu, terus nanti dikasih perlakuan untuk berapa persen sargasum gitu. Jadi mencitnya masing-masing mungkin satu kotak 3 mencit, disinari dengan sinar UV, terus diolesi setiap beberapa jam sekali dengan ekstrak tersebut. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Fitriani dan Bella atas jawabannya. Kita lihat. Teng-teng, ternyata tidak menggunakan mencit.
Oke, sebetulnya kalau ditanya, "Boleh nggak sih pakai mencit?" Ya boleh aja, sebetulnya bisa aja kok pakai mencit. Hanya saja tadi saya cerita ya, bahwa untuk sensitivitas kulit itu, Klee dan Guinea Pig itu adalah the most yang bisa dilakukan untuk menguji sensitivitas, suatu. Jadi tentu saja ya tadi, bahwa si sargasum ini memang harus diekstraksi dulu ya, kemudian harus dibuat dalam suatu, bentuk formulasi, apakah itu formulasinya nanti kan kalau sunscreen biasanya lotion ya, kita buat formulasinya dalam bentuk lotion, dan kemudian kita sudah menghitung nih konsentrasinya itu berapa. Nah, konsentrasi yang akan kita gunakan itu sebetulnya Pak Eka itu pernah melakukannya di mencit juga, pernah melakukan secara in vitro juga. Jadi kita akan berbasis pada konsentrasi yang digunakan pada mencit, dikonversikan pada dosis kelinci, kemudian baru kita lakukan uji iritasi dan sensitasi. Nah, ini adalah kelincinya kita pakai New Zealand Female Albino Rabbit. Nah, di sini kelincinya memang akan dicukur dulu nih punggungnya. Dicukur, dibuat supaya perluas permukaannya ini cukup untuk bisa kita lihat ketika diberikan si ekstrak tadi. Nah, kemudian kenapa harus 4? Karena kelinci walaupun badannya punggungnya besar, itu memang kita harus bisa, melihat sisinya tuh harus agak lebih luas. Jadi nggak bisa baiknya tidak lebih dari 4. Karena selain kita nguji, sensitivitas dan iritasi, kita akan lihat juga uji persebarannya. Ketika lotion tersebut diberikan kepada kelinci ini, kira-kira persebarannya gimana ya? Dia akan melebar atau misalnya efeknya itu akan meluas atau tidak? Bagaimana penyerapannya ke dalam kulit? Nah, itu membutuhkan luas area yang cukup besar. Makanya kita hanya akan memberikan 4 titik saja. Nah, titiknya ini biasanya di bagian, satunya ini misalnya bagian kepala, 2, 3-nya itu biasanya sediaan uji, sediaan kontrol ya. Nah, nanti baru dan harus di zigzag posisinya. Kenapa? Supaya tadi uji persebarannya terlihat. Nah, nanti baru dilihatlah kita mengambil, sebetulnya bisa pakai di sinari UV secara langsung, tapi pada saat ini kita mau mengekstrak bagian belakangnya, jadi kita ambil bagian kulit teratasnya, kita juga akan melihat skin reaction-nya gimana, baru diuji dengan UV protector test. Jadi tadi jawaban, Bella sama Fitriani mendekati ya untuk ujinya, tapi untuk hewan uji yang digunakan saat ini kita akan menggunakan kelinci. Oke, mungkin cukup, dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke. Halo? Iya, Pak Eka. Gimana? Atau mungkin kalau Pak Eka ini, kita langsung aja mungkin teman-temannya ada yang mau bertanya? Silakan, Pak Eka sedang ada ini keluar dari Zoom-nya, mungkin mau coba login kembali. oh ya, oke. Sambil silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung di chat box atau raise hand. Ya. Baik, terima kasih Bu Miski. Ya, menarik sekali ya kuliahnya Bu Miski. Saya juga sebenarnya baru tahu juga kalau memang untuk standar pengujian sunscreen memang harusnya pakai kelinci karena sensitif kulitnya juga lebih dekat. Karena waktu waktu bikin papernya dengan Pak Andri juga ya tahun 2019 tuh Bu Miski lagi hektik banget kayaknya nyelesain S3 jadi nggak berani ganggu. Jadi kita nggak nanya gitu standarnya bagaimana gitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin nanti dengan Bu Erika juga ya kita menguji lagi nanti dengan mencit ya, tapi dengan yang sudah jadi formulasi mungkin ya rencananya seperti itu. Ya, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya, mungkin dari adik-adik mahasiswa yang terlepas dari materi mungkin kan di
Unpad mungkin Bu Miski ada program MBKM apa mungkin yang bisa ditawarkan lagi buat adik-adik terutama yang terkait ini ya pengujian peningkatan input ya teknik-teknik gitu. Pak Eka kayaknya ini ada yang nanya dulu nih satu Ada orang. lagi? Oke, silakan. Siapa ini? Nirwana Hakiki, silakan. Oh ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat luar biasa. Saya Nirwana Hakiki dari Universitas Mataram, izin maupun skincare itu beredar di masyarakat itu kan perlu diuji di hewan dulu. Akan tetapi pada saat ini kan banyak sekali produk khususnya skincare Ibu yang sudah kayak promosinya itu no animal testing begitu. Seperti maaf mungkin nyebut brand seperti L'Oreal, something dan sebagainya. Nah, metode apa yang digunakan akhirnya bisa menentukan bahwa produk ini itu aman gitu bagi manusia sedangkan tidak dilakukan pengujian terhadap hewan. Kemudian yang kedua, Ibu, untuk cewek-cewek nih, Bu, kan sering pakai skincare nih. Produk skincare mana yang lebih baik, Ibu? Apakah produk skincare yang ada animal testingnya ataukah yang tidak? Karena biasanya kan yang no animal testing itu biasa melabeli dirinya dengan produk yang tidak keras lah, tidak berbahaya begitu dan lain sebagainya. Begitu, Ibu. Terima kasih banyak. Yeay, terima kasih sudah mewakili wanita-wanita Indonesia. Pertanyaannya ini memang ini ya, pertama, saya itu bukan orang yang pro animal juga ya. Maksudnya setiap segala sesuatu uji itu harus pakai hewan, enggak juga. Meskipun saya expertise-nya selama saya di Jepang 5 tahun itu memang saya belajar tentang animal handling dan animal management. Tapi enggak berarti kalau memang tidak dibutuhkan ya bisa saja kita nggak usah pakai uji pada hewan. Tapi bagaimana metode yang dilakukan jika memang satu produk itu skincare ya terutama. Nah, ini yang harus teman-teman tahu bahwa regulasi untuk obat dan kosmetik itu dua hal yang berbeda. Kalau obat itu wajib harus ada uji in vitro dan in vivo pada hewan. Kalau obat itu wajib. Tapi kalau kosmetik itu tidak wajib. Tidak wajib digunakan in vivo pada hewan. Kenapa? Karena kalau kosmetik itu biasanya digunakan hanya pada permukaan ya. Jadi sistemnya itu dia tidak secara hanya di permukaan saja, tidak secara menyeluruh mempengaruhi sistem dalam tubuh manusia. Makanya tidak diwajibkan untuk dilakukan uji in vivo pada hewan. Tapi bagaimana cara ngujinya? Yang paling penting kalau Bu Erika ini ada dari Pavetian ya, dari industri kosmetik. Kalau Bu Erika bilang, kita biasanya langsung aja cari volunteers. Jadi misalnya 100 orang, ayo siapa yang mau ikut menjadi volunteers dari produk A misalnya. Mereka akan diberikan misalnya produknya tadi sunscreen ya, atau misalnya ada misalnya krim anti jerawat gitu. Jadi orang-orang yang berjerawat dikasih exposure itu, nah mereka secara sukarela, biasanya itu namanya in vivo human atau clinical trials. Itu bisa dilakukan langsung pada manusia. Tapi ada uji yang kedua yang biasanya tidak dilakukan pada hewan adalah menggunakan kulit sintetis. Jadi biasanya ada orang-orang yang memang menyediakan biasanya dari kulit sintetis atau kulit ular yang sudah dikeringkan. Jadi ular yang udah mati ya, tapi bukan ular yang sengaja dibikin mati terus kulitnya diambil enggak, tapi ular yang sudah mati dia ambil, dia ekstraksi kulitnya, dikeringkan. Nah, mereka bisa menggunakan si kulit ular tersebut untuk uji kosmetik. Jadi ujinya dilihatnya dari mana? Dilihat apakah biasanya kulit ular juga sensitif. Apakah mereka akan mengelupas, apakah akan merah gitu ya. Kemudian untuk melihat penyerapannya juga bisa menggunakan kulit ular. Tapi ada juga namanya kulit sintetis. Kalau kulit sintetis ini biasanya memang digunakan namanya sintetis ya, mirip dengan kulit manusia. Jadi memang secara fisiknya itu dan sifatnya itu mirip dengan kulit manusia, tapi namanya kulit sintetis. Nah, itu adalah 2 uji yang bisa dilakukan jika mau free animal testing.
Nah, uji setelah misalnya memang bahannya apa ya istilahnya karena biasanya untuk jadi kosmetik itu misalnya sargasum ya, sargasum itu nggak mungkin dalam satu formulasi sunscreen isinya sargasum semua, nggak mungkin kan? Paling sargasumnya berapa persen? Misalnya paling paling maksimal itu di 10% itu nggak boleh. Kalau syarat kosmetik itu nggak boleh bahan aktif apalagi dari natural ingredients itu nggak boleh lebih dari 10%. Makanya biasanya itu terdiri dari bahan-bahan lain. Jadi memang tingkat toksiknya itu rendah. Tapi sekali lagi untuk menguji sensitivitas ya memang harus tetap dilakukan. Nah, kalau misalnya nanti dapat udah nih dari uji misalnya menggunakan kulit ular atau misalnya menggunakan kulit sintetis sudah aman biasanya langsung ke volunteer manusia. Tapi ada juga memang industri-industri yang memang merasa ini yakin nih produknya aman, langsung mereka ujikan kepada volunteer tadi gitu. Nah, jadi kalau sekarang mana nih yang lebih bagus, ada animal testing atau tidak ada animal testing, itu tergantung produknya apa. Jadi selama misalnya produknya itu tidak secara sistemik, contoh pemberian vitamin C, itu kan termasuknya bagiannya dari kosmetik dan kecantikan ya. Kalau vitamin C itu kan akan beredar secara sistemik ke pembuluh darah kita. Tentu saja itu harus ada animal testing-nya gitu. Tapi kalau misalnya bentuknya seperti hanya akan mengiritasi bagian permukaan atau sensori aja, itu biasanya nggak apa misalnya nggak wajib. Jadi kalau saya tanya bagusan yang ada animal testing atau enggak, ya tergantung produknya apa gitu. Dan biasanya kalau tidak ada animal testing itu, nah sekarang kalian pernah ini nggak, apa sih namanya, produk yang di Jepang tuh kosmetik yang besar tuh apa ya? Kayak kamu gitu inget nggak apa namanya? Body Kemarin baru diingetin Bu Erika SK2 ya kayaknya. SK2 ya. Itu Heeh. Ya kayak gitu-gitulah ya. Itu memang sekarang udah banyak banget kayak, mereka free animal testing. Jadi, ya sebetulnya itu sih gimana kepercayaan masing-masing ya. Jadi secara formulasi itu tidak ada masalah, cuma bagaimana cocok atau tidak cocoknya itu balik lagi ke kulitnya teman-teman kan. Jadi kalau teman-teman nih sekarang mau ngecek kira-kira nih kulit sensitif atau enggak ya di kita, itu biasanya simpen di sini, di apa namanya, bagian tangan atau di bagian sebelah sini. Kalau ternyata di bagian kenapa di bagian sini? Karena mereka emang sensitif terhadap, bahan kimia. Jadi kalau misalnya mau ngecek misalnya apa ya, produk masker atau apa, kalian coba dulu di sini, bikin gatal atau enggak, bikin merah atau enggak gitu ya, sebelum diaplikasikan ke muka. Nah, langsung ketika misalnya kalian udah beli produk tersebut dan ternyata ada indikasi kalian gatal, merah, kemudian awalnya tidak berjerawat jadi berjerawat, dan segala macam itu harus segera dihentikan. Saya pernah juga pakai produk yang katanya apa ya free animal testing dari Korea. Dia sudah bagus, sudah dapat lisensi BPOM juga, tapi tetap aja di muka saya bikin breakout banget, parah, jerawatan lah, kusam dan segala macam. Ya udah saya stop. Dari situ ujung-ujungnya saya balik lagi lah ke dokter kulit. Ya bukan apa-apa ya, karena kan kalau produk-produk seperti itu kan dibuat memang general ya untuk seluruh jenis kulit. Tapi kan kulit masing-masing itu beda gitu. Jadi kalau misalnya kosmetik ya balik lagi ke cocok atau tidak cocok, tapi harapannya pasti semua produk itu bisa cocok di apa ya, segala jenis kulit tertentu gitu. Mungkin segitu ya, Nirwana. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke. Oke. Banyak nih pertanyaan Bu Miski, satu lagi ya. Ya, silakan. Dari Mas Muhammad Wisamwira Sakti dari Universitas Brawijaya. Silakan Mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Miski atas dari presentasinya sangat bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait hewan coba gitu. Nah, untuk hewan coba sendiri kan saya pernah beberapa mengikuti juga yang secara menggunakan in vivo. Nah, ada beberapa hewan itu mungkin tiba-tiba pada saat penelitian kan mati. Nah, ketika dites, saya lupa tesnya waktu itu, ternyata ada mutagen atau gimana dari prof saya sudah menyarankan ternyata ada ya seperti tiba-tiba
ada perubahan genetik dari hewan coba tersebut. Nah, mungkin dari Bu Miski sebelumnya kan ini tidak dapat terlihat secara kasat mata juga kan. Mungkin ada saran gitu dari Bu Miski terkait pemilihan hewan coba yang seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wisam. Background-nya dari jurusan mana? Biologi, Bu. Oh, biologi. Oke. Sebetulnya untuk pemilihan hewan itu juga itu juga sangat ini ya, sangat sesuai dengan tujuan penelitian. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu bahwa baik tikus maupun mencit itu tuh punya galur yang berbeda. Contoh karena saya memang biasanya pakai mencit ya, saya jarang sekali pakai tikus, hampir tidak sih sebetulnya. Mencit itu punya beberapa galur. Contohnya C57BL6 atau Black 6 itu adalah mencit hitam. Basically dia punya karakteristik seperti wild animals. Jadi wild animals maksudnya mencit-mencit atau tikus-tikus yang berada di luaran ya, di luar misalnya tikus-tikus got gitu ya. Jadi secara behavior, secara perilaku Black Six Mice ini adalah perilakunya sangat mirip dengan tikus-tikus di luar. Jadi kalau kita mau pakai uji behavior untuk misalnya memori, untuk misalnya kognisi itu memang lebih cocok pakai Black Six Mice. Kemudian ada lagi adalah mencit yang galurnya bal besi. Bal besi ini adalah mencit putih, galurnya mencit warna putih, dan dia ini sangat sensitif tubuhnya. Jadi ketika diberikan patogen sedikit saja bisa kita lihat dia akan gampang mati, dia akan gampang stres, dia akan secara imunitas juga imunitasnya rendah. Jadi biasanya mencit bal besi ini digunakan untuk pengujian anti kanker. Kemudian ada lagi mencit yang nude mice. Kalau teman-teman tahu nggak, ada mencit yang dia nggak punya bulu, kayak kulit doang. Nah, nude mice ini juga sama, mencit yang memang khusus untuk penggunaan anti-cancer. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah harus dipilih dulu apa tujuan penelitiannya. Dan hewan mana yang paling cocok. Kayak misalnya saya mau pakai gadolinium nih ya, sebagai konteks media. Yang memang membutuhkan mencit yang punya sensitivitasnya tinggi ya, saya pakainya bal besi. Tapi ketika saya mau membuat model hewan hipotiroid dengan uji ke arah memori kognisi, saya pakainya Black Six. Tapi ketika saya mau menguji bagaimana efek kanker paru-paru, saya pakainya nude mice gitu. Jadi yang pertama dilihat dulu adalah karakteristik hewan berdasarkan tujuan penelitian kita. Nah, kemudian bagaimana sih cara supaya memang si hewan-hewan ini memang sering kok Mas Wisam, di saya juga ada beberapa memang pasti nih ya, tiba-tiba mati. Tiba-tiba matinya itu efeknya apa ya, penyebabnya itu banyak. Yang pertama memang contoh ya, kelinci. Kelinci itu sensitif sekali dan mereka akan gampang stres. Jadi kalau kelinci tidak disimpan dalam ruangan yang sepi, misalnya ya, bebas bising, kemudian higienitasnya buruk, suhu udaranya terlalu dingin, atau misalnya memang mereka melihat ada temannya ya, teman kelincinya yang ternyata sakit atau dibunuh misalnya ya, mati, itu akan sangat mempengaruhi psikologisnya si kelinci tersebut. Makanya mereka kadang-kadang ikut mati juga gitu. Makanya yang harus kita lakukan tadi, animal husbandry-nya harus benar. Kandangnya bersih, makanan, minumannya terjaga. Kemudian kita tidak melakukan any action, tidak melakukan tindakan di depan kelinci-kelinci yang lain. Jadi benar-benar dipisahkan. Kemudian kita handling sering elus-elus mereka dan lain-lain, itu adalah handling kelinci. Nah, kemudian kalau misalnya di mencit atau di tikus, sebetulnya mencit sama tikus tidak sesensitif si kelinci tadi. Mereka itu yang penting adalah cahaya. Ya, kuncinya adalah di cahaya. Ketika cahaya dan suara dan cahaya. Nah, mereka akan sangat sensitif terhadap suara dan cahaya, sehingga kalau kita, dan juga ini loh, kadang-kadang ya, teman-teman sadar nggak sih, kalau saya dulu ya, pertama kali takut megang mencit, mencitnya pun jadi takut loh, jadi agresif gitu. Jadi memang kitanya harus kayak slow down, santai, terus kayak kadang-kadang saya suka kayak ngomong,
aduh baik-baik ya mencit gitu, jangan ini deh. Jadi memang kadang-kadang animals itu bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu loh. Ketika kitanya emang deg-degan, stres, ya mereka juga ikut stres gitu. Jadi handling itu yang paling benar adalah dari diri kita sendiri dulu sudah berani, baru mencit juga akan mengikuti suasana hati ya yang megang yalah istilahnya gitu. Nah, untuk parameter gimana sih cara apa ya, meminimalisir tadi ya, jenis kematian yang misalnya akibat infeksi, akibat misalnya ada mutagen yang masuk tadi, makanya kenapa lab itu bagusnya adalah spesifik patogen free atau tidak boleh ada patogen spesifik. Itu harusnya ada di BSL-3, teman-teman. Which is BSL-3 itu memang mahal sih, dan memang belum banyak yang punya BSL-3, Unpad sudah punya. Nah, itu jadinya untuk meminimalisir, tapi secara apa ya, secara deteksi dini adalah untuk parameternya Mas Wisam. Misalnya kalau tadi diabetes gitu ya, kita harapannya dia punya gula darah di atas 300 miligram per desiliter. Tapi ternyata udah kita induksi sedemikian rupa, gula darahnya nggak naik. Kita harus cari tahu ini kenapa nih tikus atau nih mencit kok gula darahnya nggak naik-naik. Cara ngeceknya gimana? Kita ambil sampel darah, kita uji lagi proteinnya seperti apa spesifik diabetes misalnya tadi MF8 kita uji. Oh, MF8-nya ternyata ekspresinya sangat rendah, atau kita bisa hitung profil farmakokinetik dari mencitnya itu sendiri. Berapa lama sih si obat itu terabsorpsi oleh tubuhnya, berapa lama sampai ke usus, itu ada ujinya sendiri Mas Wisam. Jadi ya, memang cukup kompleks sih, tapi yang paling signifikan yang harus kita siapkan adalah, kesiapan dan kebersihan lab, itu dulu mungkin Mas Wisam. Ada pertanyaan lagi? Menjawab nggak kira-kira? Nggih, mungkin dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan sudah cukup menjawab. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan juga ya, Mas Wisam Wira. Nanti mungkin karena sudah mulai terlalu sore ya, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, terus kalau mungkin mau diskusi terkait siapa tahu mau mengajukan Bu Miski sebagai pembimbing skripsi kan sekarang kan MBKM ya, jadi memudahkan kita untuk ya pembimbing tidak mesti dari satu institusi bisa, tapi lintas institusi. Itu juga yang sedang saya rintis juga di UNRAM supaya ya meningkatkan kualitas riset kita bekerjasama dengan teman-teman dengan sekolah-sekolah yang ada di luar lembaga kita sendiri. Ibu Miski sudah menyampaikan emailnya atau kontak personnya sebelumnya? Belum ya? Boleh kalau misalnya ada pertanyaan. Itu ya, di email mungkin di chat mungkin nanti bisa dilihat emailnya Bu Miski. Baik, monggo saya terima kasih sekali untuk Bu Miski atas waktunya hari ini di tengah sakit ya, intinya serak-serak batuk pilek ya Bu Miski. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa dokumentasi dulu, silakan on kamera semua. Namun sebelum itu juga monggo saya kembalikan ke admin, mungkin mau menyampaikan apresiasi juga untuk Bu Miski, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Eka. Oh, nggih. Oh, adminnya hilang ya. Yang ini adminnya siapa ya? Monggo nanti diarahkan untuk dokumentasinya. Halo? Kayaknya di sana lagi hujan ya Pak Eka ya? Enggak, Iya sih, dikit ya. sinyalnya ini ya, sama sih. Oke. Terima kasih atas perhatian peserta kuliah farmasi Bahari sore hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi. Kita hitung dari 1
Silakan untuk semua peserta untuk on cam. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya, udah ya. Oh, Gino. Atas penyampaian materi kuliah sore hari ini yang sangat luar biasa oleh Ibu APT Miski Agnia Harinisa. Sampai bertemu di kuliah farmasi Bahari selanjutnya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Sorry. Terima kasih, Bu banyak, Miski. Bu Cepat sembuh. Miski. Sama-sama, makasih Terima ya. kasih semuanya. Ditunggu pertemuan selanjutnya. Saya izin leave. Ya.